Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia, kelas 11 Tata Boga. Saya di sini akan membuat sate bandeng. Bagaimana prosesnya? Ikuti saja. See you. Yang pertama, kita bersihkan bandeng terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, lalu kita tekan-tekan bandengnya. Setelah kita keluarkan daging bandengnya, lalu kita pisahkan durinya. Tumis merica sama kemiri, lalu masukkan bawang merah, tumis, masukkan cabai dan daun jeruk, tumis hingga harum. Setelah itu masukkan merica kemiri, masukkan ketumbar, tambahkan sedikit terasi, lalu yang terakhir adalah bawang putih. Kita tumis hingga benar-benar harum. Setelah harum, lalu kita haluskan bumbunya hingga halus ya. Setelah bumbunya halus, lalu kita akan campurkan ke daging ikan bandengnya. Nah, lalu kita campurkan menggunakan tangan. Oh iya, sebelum kita campurkan, jangan lupa kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan. Lalu kita campurkan daging bandeng dengan bumbunya sampai merata. Setelah merata, kita tambahkan santan sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk. Dan jangan lupa kita tambahkan garam dan gula. Tambahkan gula ya, dikit aja. Setelah diaduk, lalu kita tambahkan air sedikit saja. Oke, lalu kita aduk kembali ya. Setelah bumbunya jadi, dicampurkan sama daging ikannya, lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu kita gunting. Oke, lalu kita masukkan ke dalam ikannya. Setelah dimasukin dalam ikannya, lalu kita lumuri. Di luarnya juga ya, kita tutupin.
Setelah dibaluri semua, lalu kita ulek. Setelah dibungkus, lalu kita bakar hingga matang. Jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk food cost atau food counting, modal saya itu 43.000. Terus saya hitung dari biaya gas sama tenaga saya mau ngambilnya 20%. Jadinya 48.000, sekitar 48.000. Terus profit itu saya mau ngambil keuntungannya itu 20%. Jadinya sekitar 53 ribuan. Nah, kalau harga jual 53.000, kan produk sate Bandeng saya itu menghasilkan 3 buah. Jadi 53.000 dibagi 3 itu sekitar harga jualnya sekitar 18 ribuan satu sate Bandeng. Untuk pengemasan atau promosi yang saya akan lakukan itu mau promosi di mana, mau bagaimana caranya, saya itu lebih memilih di online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, karena banyak sekali pengguna media sosial. Nah, seperti kita kan bagikan produk kita posting produk kita, jual pecak bandeng dengan harga sekian, harga 18.000, bisa COD di daerah Serang atau di daerah Serang. Nah, itu kan kita posting terus kita bagikan, otomatis peluangnya itu besar bagi calon para pembeli untuk melihat postingan kita, apakah dia tertarik atau tidak. Kemudian jika calon pembeli tertarik, dia menghubungi kita secara gampang gitu tuh, lewat WA, lewat Facebook atau Instagram. Dia tinggal chat kita, bisa COD di mana atau bisa dikurangin harganya atau enggak. Kemudian kalau udah sepakat, kita nentuin tempatnya di mana, tempat COD-nya di mana, tempat ketemuannya di mana kan. Terus pokoknya di media sosial itu lebih gampang, terus lebih banyak peluang para calon pembelinya, terus lebih gampang ngasih harga atau negosiasinya ke kita. Untuk packaging sate bandengnya, saya itu membungkus sate bandengnya dengan daun pisang, lalu kemudian saya tutup, kemudian saya masukkan ke dalam plastik es.